kamu akan pergi. Tidak. Tick, tock, tick. Cara, apa-apaan ini? Aku bahkan tidak melakukan apa-apa. Berdiri, tidak. Aku ingin kamu menangkap dia. Aku ingin kamu menangkap dia. Jadi aku akan ambil risiko. Kamu bisa. Lakukan itu sesuatu kamu, itu tidak akan mengubah fakta bahwa dia sedang tidur. Itu berani. Mama. Kamu bisa menyetir pulang. Tidak. Sayang, kamu mabuk berat sekali. Kalian lihat aku di sini. Jadi kalau aku bilang tidak, itu artinya apa? Kami. Apa maksudnya itu sebenarnya? Rumah sakit sudah terbiasa menangani situasi krisis, tapi yang terjadi tidak selalu keadaan darurat medis. Dari pasien yang mengamuk di meja CT scan hingga perawat yang datang kerja dalam keadaan mabuk, 5 insiden yang terekam di kamera tubuh polisi ini menunjukkan bahwa kadang-kadang tindakan penyelamatan terbaik adalah dibawa ke penjara. Selamat datang di After Hours, dipersembahkan oleh Law and Crime. Saya Jesse Weber. Kita mulai episode hari ini di Libertyville, Illinois. Saat itu hampir pukul 10 pagi dan petugas dikirim ke rumah sakit untuk membantu keamanan setelah seorang wanita dilaporkan menolak meninggalkan kamar pasien. Saya tidak mau bicara sekarang. Kalau begitu, kita bisa keluar saja. Kamu tidak diizinkan di sini. Untuk alasan apa, David? Mereka sudah memintamu untuk pergi. Jika kau mau, kami bisa membawamu keluar dengan borgol dan menuntutmu karena masuk tanpa izin, lalu meninggalkan bayinya di sini. Atau kau bisa keluar dan bicara denganku. Baiklah, kita bisa bersikap dewasa, kita bisa menyelesaikan ini. Dan kemudian kita bisa menyelesaikannya di luar sana, oke? Atas dasar apa? Aku baru saja memberitahumu. Lalu, bisakah aku mengambil ponselku? Aku akan mengambilnya. Sebelum kita pergi, ambil tasnya. Keluar sekarang. Halo? Sekarang. Ya, aku tahu, aku akan pergi. Tidak ada alasan kenapa aku tidak bisa berada di sini. Hentikan itu. Semuanya minta maaf. Dia harus mendaftar. Ya, aku tahu. Ambil tasnya. Ayo pergi, kalau tidak, aku yang akan ambil. Tapi atas dasar apa? Aku sudah bilang, mereka memintamu pergi. Kamu berada di sini tanpa izin. Ambil tasnya. Kamu akan menimbulkan masalah untuk mereka. Tidak ada alasan kenapa aku tidak bisa pergi. Aku sudah bilang padamu. Tidak, aku tidak mau pergi. Aku tidak peduli kalau kamu mau pergi. Bukan begitu caranya. Ambil tasnya. Dorong kereta bayinya. Berhenti membuat masalah. Pergi. Kenapa aku nggak bisa? Aku akan mengambilnya, dan aku akan mendorong kereta bayinya. Jangan sentuh kereta bayinya. Jalan? Kenapa aku nggak boleh di sini? Nggak. Wanita tersebut diidentifikasi sebagai Lexi Rogers, 19 tahun, yang menurut polisi sudah masuk dalam daftar larangan masuk rumah sakit. Pada titik ini, Rogers memutuskan untuk tetap tinggal di ruangan itu, dan polisi tampak mulai tidak sabar. Tidak, keluar. Tidak, aku tidak mau pergi. Ya, kamu harus pergi. Tidak, pergi. Tidak. Kenapa kamu di sini? Tidak. Tidak, kenapa aku tidak boleh di sini? Tidak, aku tidak mau pergi. Aku tidak mau pergi. Tidak, aku mau ponselku dikembalikan. Kamu mau pergi pakai borgol? Tidak, aku tidak mau. Kenapa aku tidak boleh di sini? Aku baru saja memberitahumu. Tidak ada alasan. Dia bahkan tidak punya alasan. Berhenti bersikap seperti ini. Aku tidak mau pergi. Kamu yang akan pergi. Kamu tidak akan kembali ke sana. Tidak. Ya. Tidak ada alasan mengapa aku tidak bisa berada di sini. Ya, ada. Tidak ada. Ya ada. Tidak ada. Tetap di sini. Kamu masuk ke sana. Sumpah, kamu akan diborgol. Aku tidak peduli. Kamu tidak peduli. Lalu, siapa yang akan mengurus bayinya? Adi, jangan khawatir soal itu. Ya. Petugas akhirnya berhasil membuat Rogers keluar dari kamar pasien, tapi dia memastikan semua orang di rumah sakit tahu bahwa dia tidak senang. Lepaskan aku sekarang. Aku tidak mau pergi. Tidak. Kenapa kamu tidak mau pergi? Kenapa kamu tidak mau pergi? Aku tidak mau pergi. Tanpa alasan. Kenapa? Kenapa aku tidak boleh di sini? Kenapa kamu ingin tetap di sini? Kenapa? Karena aku tidak bisa. Tidak, kamu tidak bisa. Tidak, aku tidak mau pergi. Kamu akan pergi. Tidak, aku tidak mau. Kalau begitu, pergilah dan katakan sesuatu. Aku boleh berada di sini kalau aku mau. Aku baru saja bicara dengannya. Dan dia bilang tidak. Dia bilang tidak. Dia bilang tidak. Mereka bilang tidak. Aku tidak peduli. Tidak, aku tidak akan pergi. Kamu akan masuk tanpa izin. Berhenti. Setelah sedikit panik, Rogers tampak tenang saat mendapat penjelasan dari petugas tentang alasan dia dikeluarkan dari rumah sakit. Aku ingin tetap di sini. Tidak ada alasan kenapa aku tidak boleh. Kenapa kamu tidak bisa bertanya padanya saja? Jadi, Ini satu lagi. Hei, ini tempat usaha swasta. Kalau mereka tidak mau kamu di sini, kamu tidak bisa tetap di sini.
Begitulah aturannya. Mereka memintamu untuk pergi. Ayo pergi. Aku tidak mau. Aku tidak peduli apa yang kamu mau. Kamu. Ya, kamu bisa. Dan sekarang kamu keluar. Kenapa aku tidak bisa tetap di sini saja? Aku akan tanya ibunya, karena aku tidak peduli apa kata ibunya. Itu bukan keputusan dia. Lexi, kamu paham kan kalau kamu ditangkap, Dinas Perlindungan Anak akan dilibatkan? CFS. Aku tidak berniat memanggil DCFS. Aku hanya ingin mengantarmu keluar. Kenapa kamu tidak bersikap dewasa, dorong strollermu, dan keluar? Kamu tidak boleh tinggal di sini. Mau seberapapun kamu ingin tinggal di sini, kamu tetap tidak boleh tinggal di sini. Aku juga merekam kamu. Tidak apa-apa, silakan saja di sini. Tidak apa-apa, kata Jack. Nomor rencananya 42. Saya akan senang kalau saya bisa jalan sendiri. Sempurna. Ya, kamu bisa. Kamu juga pergi. Tidak ada alasan, aku ingin tahu alasan spesifiknya. Karena mereka tidak mau kamu di sini. Mereka tidak butuh alasan khusus. Tidak mau kamu di sini. Iya, tapi dia bilang nanti akan mencari tahu dan menyuruhku kembali. Kamu tidak diizinkan kembali. Kamu tidak diizinkan masuk. Kamu di mana? Tindakan apa saat dia duduk di ruangan itu dan berteriak padaku serta meludahiku? Jadi apakah kamu? Kembali. Ya, aku marah dan meninggikan suara. Maaf, itu masalah. Jadi itu memang meninggikan suara. Kita harus pergi. Jadi kamu harus pergi. Bagaimana kalau dia bilang aku bisa kembali nanti? Tidak. Tidak berpengaruh. Kenapa? Karena sekarang itu keputusan kami. Kamu tidak diizinkan di sini. Ini termasuk tindak pidana masuk tanpa izin. Oke, tapi aku bisa datang ke sini bersama ibunya. Tidak, kamu tidak bisa. Ya, aku bisa. Kamu tidak bisa. Ya, aku bisa. Aku ingin bicara dengannya sebelum aku pergi kalau begitu. Kamu tidak bisa. Aku akan pergi jika aku bisa bicara dengannya. Tidak, kamu tidak akan bicara dengannya. Oke, berikan ponselku. Aku mau ponselku. Telepon dia. Berikan ponsel. Dia butuh ponselnya supaya kamu bisa menelpon dia. Tidak, aku mau ponselku. Lexi, Kamu tidak. Aku tidak mau pergi. aku tidak peduli. Kamu harus pergi. Aku bahkan tidak bisa mengatakan apapun. Tidak. Kenapa? Karena aku yang bilang begitu. Ayo pergi. Aku tidak mau. Kamu tidak mengerti apa yang sudah aku lakukan. Waktumu untuk bicara padanya sudah habis. Kita sudah selesai. Pergi. Sekarang. Aku tidak mau. Aku tidak peduli. Jadilah dewasa. Bawa bayimu keluar. Aku tidak bisa mengatakan satu hal pun. Tidak. Kenapa? Karena mereka tidak mau kamu di sini. Kamu mengganggu pasien lain. Lihat berapa banyak orang yang kamu bawa ke sini. Iya. Aku. Kami sedang mengusahakannya. Berapa kali? Saya ingin bicara dengan atasan, lalu saya akan pergi. Dengar, tindak pidana masuk tanpa izin dengan undang-undang baru membuatnya sedikit lebih berat. Dia akan dapat surat tilang. Saya tidak bisa seenaknya membawanya pergi, kecuali kalau ini pelanggaran berulang. Saya sedang mengusahakannya. Terima kasih. Lexi, ayo. Dorong. Sekarang, saya ingin bicara dengan supervisor dulu. Dia ada di sini, dia di luar. Ayo, saya ingin bicara di sini saja. Saya yang dorong atau kamu yang dorong? Itu pilihan kita. Putuskan sekarang. Saya yang dorong kereta bayi atau kamu? Saya ingin bicara dengan pengawas dulu. Tidak, jangan sentuh putri saya. Pilihannya sudah dibuat. Begitu polisi mencoba membawa bayi keluar dari gedung, sikap Roger tampak berubah drastis. Berhenti! Jangan sentuh aku! Tidak, aku tidak mau pergi. Lexi, dorong keretanya keluar. Berhenti! Jangan sentuh dia! Berhenti! Lihat apa yang kamu lakukan pada bayinya. Aku tidak mau pergi! Berhenti! Kamu tidak peduli! Aku mau pergi! Aku mau tetap di sini! Tidak ada alasan kenapa aku tidak bisa tinggal! Berhenti! Tidak! Tunggu! Berhenti! Berhenti! Stop. Kamu sudah membuat keputusan! Stärken tidak, Bob! Berhenti menyentuhku! Berhenti! Sekarang kamu tidak. Kamu sudah membuat keputusan! Tahan punggungku! Oke. Jangan sentuh putriku! Lexi! Berhenti! Jangan sentuh aku! Aku sedang mencoba mengunci borgolnya 2 kali supaya tidak makin kencang di pergelangan tanganmu. Berhenti. Santai saja. Lexi, tarik napas dalam-dalam. Tidak! Aku tarik napas dalam-dalam. Biarkan aku pergi saja! Tidak, sudah terlambat. Kau ingin aku pergi ke mobil? Tidak, kamu sudah punya pilihan itu. Tenang aja. Lexi! Jangan! Bisa tolong bilang ke ibuku untuk menjemputnya? Tarik napas dalam-dalam. Saat para petugas mulai berjalan keluar dari rumah sakit dengan Rogers dalam tahanan,
dia menolak membiarkan mereka lolos begitu saja. Tidak, aku tidak bisa pergi tanpa putriku. Ambil bayinya. Aku tidak bisa. Dorong keretanya. Aku tidak bisa pergi. Tidak. Berhenti menyentuhku. Diam. Aku ingin putriku sampai di sana. Putrinya datang. Temanku yang membawanya. Jangan sentuh aku. Tidak. Kembalikan putri saya. Kamu harus lepaskan aku. Tidak. Di mana dia? Dia akan datang. Aku tidak melihat putriku. Aku tidak melihatnya. Berikan dia padaku. Berikan dia padaku sekarang. Berikan dia padaku. Berikan dia padaku. Berikan dia padaku. Aku butuh dia sekarang. Berhenti meraih. Kamu tidak sedang meraih apa-apa. Tidak, berikan aku padanya sekarang. Berikan aku putriku. Berikan dia padaku sekarang. Berikan aku putriku sekarang. Berikan dia padaku. Berikan aku putriku. Aku akan naik ke atas. Aku harus menelpon ibuku. Kamu akan menelpon dia saat kita sampai di kantor polisi. Tidak, kemana putriku pergi? Dia ikut bersama kami. Aku akan tidak punya kursi mobil anak-anak. Kamu punya kursi belakang. Kamu tidak boleh bawa mobilku. Aku harus telepon ibuku. Aku telepon ibumu sekarang. Aku harus telepon ibuku. Lepaskan aku saja, nanti aku pergi. Kamu sudah punya pilihan itu. Aku sudah memberimu opsi itu. Ini yang kamu pilih. Tolong. Tidak. Aku butuh putriku. Dia sedang dalam perjalanan. Kita akan mencari solusinya. Tidak, aku harus menelpon ibuku sekarang. Aku harus menelpon ibuku. Aku harus menelpon ibuku. Aku harus menelpon ibuku. Aku dengar kok ketiga-tiganya. Aku harus menelpon ibuku. Aku bisa menelpon ibuku kalau aku mau. Oke. Ayo Rexy, apakah kamu sudah melakukan sesuatu yang kamu inginkan sejak aku di sini? Boleh aku menelpon ibuku? Itu lebih baik. Tidak, kamu tidak boleh. Biarkan aku bertemu putriku. Aku perlu menelpon ibuku. Oke. Kamu tidak bisa membawa putriku tanpa aku. Aku butuh putriku sekarang. Aku perlu menelpon ibuku. Aku tidak akan pergi sampai aku bertemu putriku. Kamu harus pergi. Tidak, aku butuh putriku. Lexi, kamu harus pergi. Oke? Lalu aku bisa menelpon ibuku di mobil. Aku butuh putriku. Kamu tidak bisa membawanya. Aku butuh putriku sekarang. Tidak, jangan sentuh ponselku. Berhenti. Kamu tidak bisa begitu. Bawa saja aku ke mobil. Aku sudah kesal. Bawa saja aku masuk. Aku tidak peduli kalau kamu kesal. Diam. Aku harus menelpon ibuku. Tidak, aku harus menelpon ibuku. Baiklah, kami akan membiarkanmu menelpon ibumu. Tidak, aku harus menelpon ibuku. Kami akan membiarkanmu menelpon ibumu. Aku harus menelpon dia sekarang. Jadi, kemana dia pergi? Aku harus melakukannya. Aku harus menelpon ibuku. Aku harus menelpon ibuku. Aku harus menelpon ibuku sekarang. Aku tidak punya apa-apa. Aku tidak peduli. Ini yang harus kita lakukan. Aku harus menelpon ibuku. Tolong! Aku harus menelpon ibuku. Tolong! Tolong! Aku harus menelpon ibuku. Aku harus menelpon ibuku. Tolong, aku butuh dia. Aku tidak bisa. Menyesuaikannya untukmu. Mereka mungkin ada di lokasi. Untuk menemui ibuku. Tanganmu bergerak. Aku tidak bisa memetiknya. Apa itu? Ya, aku tahu. Apa yang seharusnya aku katakan padanya? Katakan padanya untuk datang ke rumah sakit dan menjemput bayinya. Bisakah kamu datang ke rumah sakit? Aku tidak sedang ditangkap kok. Tidak ada alasan kenapa aku tidak bisa berada di sini. Oke, aku sedang bicara tentang itu. Baiklah. Ini dia. Bayi Roger dilaporkan dijemput di rumah sakit dan ditempatkan dalam asuhan ibunya.
Sementara itu, Rogers didakwa atas tindak pidana masuk tanpa izin dan melawan atau menghalangi petugas kepolisian. Jam untuk diskon 40%. Selanjutnya kita berada di Edmond, Oklahoma, sekarang pukul 6 sore. Dan petugas dikirim ke rumah sakit karena ada seorang wanita yang menolak meninggalkan properti tersebut. Ada apa? Jadi dia mencoba mendaftar. Dia mencoba mendaftar untuk detox medis. Kapan dia mencoba memeriksakan detox medisnya? Mereka tidak bisa menemuinya, jadi dia pergi dan kembali lagi. Kami memberinya waktu sekitar 30 menit untuk duduk. Kami memberitahunya bahwa dia harus pergi. Pada saat itu, dia hanya duduk di sini. Oke, jadi IGD tidak bisa memeriksanya. Dan saya bilang padanya, pada titik ini, dia tidak bisa hanya duduk di properti ini. Jadi kita harus mencari tumpangan untuknya. Kami punya halte bus juga. Ya. Iya, untuk saat ini. Ada apa? Apakah kamu membawa KTP-mu? Iya. Kamu lagi detox dari apa? Bisa nggak kamu jangan teriak ke aku, tolong? Aku sama sekali nggak teriak. Nggak. Kedengarannya seperti aku teriak. Aku nggak teriak. Kamu bawa KTP nggak? Ada entah di mana. Aku harus ke... Ada apa? Lanjutkan saja. Ya, bisakah kamu bilang ke orang ini? Aku bilang, aku minta maaf. Aku benar-benar minta maaf. Aku minta maaf. Karena aku tidak bisa. Itu sebabnya aku senang mendengar kabar darimu. Katakan sesuatu pada mereka, karena aku tidak bisa mengingatnya. Apa nama belakangmu? Kamu saja yang bicara dengannya. Apa nama belakangmu? Apa nama belakangmu? Dia akan menunjukkan videonya kepadaku. Ya, aku perlu bicara denganmu. Dia tidak di sini. Aku perlu bicara denganmu. Aku siap untuk mulai. Kamu yang ada di sini. Apakah ini benar-benar perlu? Jadi, apa nama belakangmu? Kamu tidak tahu itu. Aku tidak kenal kamu. Tidak. Apakah ini seperti pinjaman? Seperti sebuah chat? Tidak. Dance pop? Tidak. Pernah nggak kamu pakai semua barang ini? Gak enak banget. Jadi harus menyesuaikan diri. Ini adalah Kelly Konki, tertawa kecil saat dia menari-nari, lalu memberitahu namanya kepada petugas. Akhirnya dia mengungkapkan namanya kepada petugas, dan petugas itu memverifikasi informasinya di mobil patroli. Sekarang langkah berikutnya, membawa Konki keluar dari rumah sakit. Hey Kelly, bisakah kamu mendengarkan aku sebentar saja? Sekarang, Mark, jika seseorang datang untuk menjemputmu, karena pada titik ini, kamu dianggap berada di sini tanpa izin. Ya, kamu harus memberitahunya bahwa dia sudah dilarang berada di area ini, agar itu sah secara hukum. Aku benar-benar tidak. Oke, kalian baik-baik saja. Oke, jadi mereka sudah melarangmu masuk ke properti itu, jadi kamu harus minta seseorang menjemputmu. Oke, baiklah. Jadi, aku akan butuh sesuatu. Apa yang aku... Yang baru... Aku baru di sini. Tolong, bukan. Aku bukan orang seperti itu. Dan itu bagus. Mereka hanya begini, kamu sudah dilarang masuk, namamu akan masuk dalam catatan pelanggaran. Jika kamu kembali, kamu bisa ditangkap. Oke? Oke, dan kami tidak mau itu terjadi. Kamu punya seseorang yang bisa menjemputmu? Tidak mungkin ya. Hah? Sonya, ya baik. Pastikan saja, kalau kita akan menunggu seseorang, kita tidak menunggu di sini, di properti mereka. Dan maksudku, jadi kalau aku harus pergi, kalau ini di luar jam kerja. Di mana saja, kecuali OU Health. Pada dasarnya, dari samping. Pada dasarnya dari trotoar. Apa aku bahkan boleh bicara dengan dokter di sini? Ya, mereka bilang tidak ada yang bisa mereka lakukan untukmu. Itu sebabnya mereka mencoba menjelaskan itu kepadamu dan bahwa kamu harus pergi. Karena memang tidak ada yang bisa mereka lakukan. Lalu ternyata ada keributan. Jadi itulah kenapa mereka bilang, oke, kita butuh dia dikeluarkan karena dia tidak bekerja sama dan dia harus pergi. Jika kamu... Kalau butuh detox, itu ada di Oklahoma City. Acu! Itu beneran. Tidak bisa.
Seperti semuanya itu seperti apa ya? Ini sama sekali tidak mengintimidasi aku. Seperti aku agak bisa membayangkannya. Ini bukan untuk menakut-nakuti. Ini hanya supaya kita bisa melanjutkan urusan kita. Jadi ayo ambil barangmu dan mulai berjalan. Jadi, lalu kemana aku akan pergi? Aku tidak tahu. Trotoar atau lebih jauh lagi? Kemana saja selain di sini. Kemanapun kamu perlu pergi. Saya akan jelaskan ini. Kamu sudah dilarang berada di sini. Jadi kamu harus mulai pergi sekarang atau kamu akan masuk penjara. Waktunya terus berjalan. Saya sedang duduk di depan berbicara sendiri bersama cucu perempuan saya di sini, yang sebenarnya adalah kakak ipar saya. Apakah kamu mengerti itu? Kalau begitu, berdirilah dan ayo pergi. Tick. Talk. Tick. Talk. Waktunya habis, dan petugas bergerak untuk menangkapnya. Begini saja, berdiri saja, dengan tangan di belakang, semuanya. Kamu hanya ingin duduk di sana dan menatapku, jadi kamu akan masuk penjara. Berdiri. Hello, berapa lama lagi sampai kita tiba di atas? Apa-apaan ini? Aku bahkan tidak melakukan apa-apa. Ya, kamu sudah diminta untuk pergi dan untuk berdiri. Dan kamu memilih untuk duduk di sana. Kami sudah memberimu segala kesempatan. Kamu memilih untuk tidak mengambilnya. Jadi ini menyelesaikan masalahnya. Zeta. Petugas lalu mengantar Kongki ke mobil patroli. Kelly, kamu tadi tidak menjawabku. Apa yang sedang kamu coba dapatkan? Kamu sedang berusaha lepas dari zat apa? Itu nilai penuh. Benar. Oke, kamu mencoba detox dari apa? Pasti ada sesuatu. Oke. Kamu ada acara lain? Kamu baru sadar? Tidak. Hanya aku yang tidak di sini. Berada di penjara itu kejahatan berat? Tidak, aku rasa tidak. Kapan terakhir kali kamu pakai sesuatu? Maksudmu, kamu sudah pakai? Itu? Ya, kalau kamu mencoba detox dari sesuatu, itu berarti kamu memang pakai. Maksudku, aku rasa kamu nggak datang ke sini buat detox dari Gatorade atau semacamnya. Baiklah, kalau kamu nggak mau jawab, ya sudah. Petugas memeriksa tas Kongki dan diduga menemukan beberapa botol obat resep bersama 2 vape. Setelah itu, Kongki dibawa ke kantor polisi. Dia cukup mabuk atau sedang terpengaruh saat tertentu. Ya, aku menjatuhkannya, sangat tidak stabil. Jadi kamu juga perlu bantuan untuk bangun. Nggak, maksudku itu susah seperti... Dan kamu akan mendapatkannya. Baiklah, ada apa saja teman-teman kalau kalian sudah selesai? Oke, lalu? Baiklah. Apakah ada hal yang kalian pikirkan akan datang? Kita pergi. Saat Kaki menjalani proses pemeriksaan, seorang petugas mendengar dia tampak mulai bersikap agresif. Di mana ponsel saya? Di mana ponsel saya? Gimana ponsel saya? Oke, aku tidak melakukan kesalahan apapun. Aku pikir kamu harus masuk. Ya, tidak. Aku seharusnya tidak melakukan apapun. Hei. Jangan permudah ini. Tidak, aku tidak tahu. Oh. Hei, tarik napas dalam-dalam. Ya. Ayo, berdiri. Turun. Berlucut. Aku bisa melakukannya. Dan kemudian, aku akan... Lakukan sekarang juga. Ayo, lakukan sekarang juga.
Eli, hentikan apapun yang sedang kamu lakukan dan rebahkan dirimu di lantai. Berlututlah, bisakah kamu tentang itu? Aku bahkan tidak melakukan apa-apa. Keluarkan lenganmu. Luruskan jarimu. Luruskan jarimu. Kelly Konki ditahan di penjara kota Edmond atas tuduhan mabuk di tempat umum dan perlawanan terhadap petugas tanpa kekerasan. Hasil dari kasusnya belum diumumkan ke publik. Sekarang kita pergi ke Kennewick, Washington. Saat itu baru lewat jam 2 pagi ketika polisi dikirim ke rumah sakit karena seorang pasien yang diduga sudah dikenal oleh para petugas. Halo. Saya punya beberapa orang yang sangat sulit diatur. Jadi sepertinya, bagaimana dia bisa sampai ke sini? Apakah dia datang dari Cadillac? Di pojok tepat di sebelah Katolik, dia menelpon nomor darurat 911. Dan Rich yang sedang bertugas pemadam kebakaran bilang, seperti, kita tidak bisa membawanya ke tempat lain. Dan aku bilang, tidak apa-apa, bawa saja dia ke sini. Dan dia baik-baik saja untuk beberapa saat. Tapi sekarang dia mulai gelisah dan sangat agresif secara verbal terhadap staf. Jadi Ramos sudah pernah menangani dia sebelumnya dan punya nomor ayahnya. Jadi intinya, pihak krisis sudah tahu dia memenuhi kriteria, tapi tidak ada yang bisa menangani dia karena ukuran tubuhnya. Jadi dia akan mencoba. Dia sedang menelpon ayahnya dalam perjalanan ke sini untuk melihat apakah karena ternyata ayahnya pernah menjemput dia sebelumnya. Dan kita akan lihat apakah kita bisa lewat jalur itu. Dia bisa dibawa ke pusat krisis, tapi mereka tidak punya tempat yang bisa menangani dia. Jadi itu masalahnya. Lalu, wanita dengan sweater abu-abu ini juga mulai terlibat. Aku sedang mencoba menangani satu situasi, lalu dia juga mulai berteriak padaku. Dia cukup marah, tapi juga mengatakan bahwa kami mengganggu Jalen. Menurut polisi, pasien yang dimaksud adalah Jalen Cheney, 28 tahun, seorang influencer online dengan lebih dari 140.000 pengikut di TikTok. Dia menjadi terkenal dengan nama J-Bay karena advokasinya untuk membuat perjalanan udara lebih inklusif bagi orang bertubuh besar. Namun dalam situasi ini, Jalen mengatakan dia berada di rumah sakit untuk mendapatkan bantuan, sambil juga diduga menuduh staf rumah sakit bekerja melawannya. Sayangnya, saya menemukan banyak laporan. Ya, saya sudah mencoba untuk mengajukan banyak laporan. Sebenarnya, itu dimulai di sini ketika mereka mempekerjakan aktor palsu. Datang ke sini dan semacamnya itu keren sekali. Tapi aku bisa menceritakan semuanya di kantor polisi kalau kamu mau. Aku tidak tahu kenapa aku pikir aku dipanggil ke sini, karena aku pikir aku sedang mengalami krisis kesehatan mental, karena mereka membuatku terlihat seperti itu. Tapi mereka tahu apa yang mereka lakukan. Dan sayangnya, para aktor bayaran ini sekarang terlibat. Aku sudah mencoba memberitahu mereka bahwa seharusnya mereka pergi, tapi ya sudah. Jadi, ada apa hari ini, Jalen? Aku menelpon FBI. Aku butuh penanganan krisis. Aku punya urusan SARC-ku yang sedang dikerjakan di Cadillac, yang aku sadari adalah tempat aku diculik pertama kali, atau tempat aku lahir. Diculik semua kejadian itu. Kau tahu maksudku? Oke. Tapi aku sedang menunggu SARC menelpon. Mereka baru saja memutuskan sambungan telepon itu, jadi tidak akan berfungsi. Kalau kamu angkat, tetap tidak akan berfungsi. Oke. Kamu mau? Coba menelpon dari sana. Pokoknya aku tahu alatmu tidak menyala. Menyala? Apa? Itu sudah merekam? Iya. Oke, keren. Biar aku lihat dulu. Jadi, bagaimana situasinya sekarang? Kamu cuma menunggu search? Aku sudah mencoba untuk memulai ini. Kamu sedang mencoba menghubungi seseorang? Tapi ya, entah kenapa orang-orang terus datang ke aku dan bertanya, di mana chat? Dan kalian pikir aku pura-pura. Lalu aku jadi mikir aku gila. Jadi aku belum melihat satu pun berita di TV. Dan aku tahu ada yang salah ketika mereka terus memutar Fox 11. Dan lalu kau tahu ada sesuatu yang salah. Kau tahu ini sulit. Tapi mereka meninggalkanku telanjang seperti ini. Aku benar-benar pikir aku datang ke sini untuk mencari bantuan. Dan aku pikir mungkin Tuhan benar-benar membawaku ke sini. Tapi ketika Lords jadi aneh, aku merasa oke, ini aneh. Dan kemudian ketika tidak semua, tapi beberapa anggota PD mengancam dan memeras aku, saat itulah aku merasa aneh, bro. Aku tidak gila. Apakah aku merasa aman di Tri Cities ini? Sama sekali tidak. Dan aku harus segera pergi dari sini. Tapi itulah kenapa aku ingin kalian menangkapku tadi. Jadi apa rencanamu untuk keluar dari Tri Cities? Aku tidak tahu. Aku tadinya mau menunggu Sark, tapi mereka bilang mereka tidak bisa.
Mereka harus membawaku ke salah satu tempat yang mereka berikan padaku. Aku punya kantong barang bukti. Oke. Mereka memeriksa kantong-kantong barang buktiku, berharap bisa menemukan laptop dan iPhone-ku yang seharusnya ada pada Jerome Davis Cheney, yang mungkin sekarang sudah dipenjara. Aku belum menonton satupun berita media sosial sejak tanggal 20. Entahlah, sejak ponselku dan semua itu bermasalah. Jadi aku mencoba pergi ke kantor polisi supaya aku bisa memberitahu orang-orang tentang apa yang dilakukan Cara dan semua aktor palsu ini, serta bagaimana rumah sakit melakukan apa yang mereka lakukan. Dan aku pikir mereka benar-benar memperlakukanku sebagai pasien, tapi aku lelah. Aku belum tidur selama 20 hari yang bahkan terdengar tidak mungkin secara manusiawi. Sayangnya, aku mencoba berdoa untuk orang-orang ini karena aku pikir mereka benar-benar pasien. Dan aku pikir aku telah merusak reputasi mereka atau sesuatu. Karena aku terus mendengar Jalen di berita. Jalen. Tapi aku tidak pernah melihat Jalen di berita. Jadi, apa kamu punya keluarga di daerah sini, Jalen? Iya, ayahku. Di mana? Oke. Aku tidak bisa membedakan mana yang nyata dan mana yang palsu. Apa kamu mau ayah datang menjemputnya? Tentu saja. Apa kamu punya nomor telepon ayah? Dia membawa ponselku, jadi kalau kamu menelpon dia, seharusnya bisa tersambung. Jadi, berapa nomor ponselmu? Semuanya datang kepadaku. Menurut laporan kasus, Jalen tidak berada di rumah sakit pagi itu karena kondisi medis yang benar-benar perlu ditangani. Dan ketika dia diminta untuk pergi, dia menolak. Sepertinya ayah dari influencer itu juga tidak ingin terlibat. Ayahnya tidak akan datang. Dia sudah merusak hubungannya dengan ayahnya. Dia bilang bahwa ayahnya sudah mencoba membantunya, juga mencoba menghubungi layanan krisis. Dia mengatakan sesuatu tentang Sark. Saya tidak tahu apa yang bisa dilakukan Sark untuk membantunya. Tapi, jadi dia mengajukan laporan bahwa dia mengalami kekerasan seksual. Tapi, saya membaca laporannya kemarin, dan itu tidak jelas. Dan dia terus saja bicara. Dan kasusnya sudah dirujuk ke CID, tapi tidak ada bukti di dalamnya. Apakah itu kursi roda kalian? Iya, dia tidak memakai pakaian, sekedar memberitahu. Apakah dia masuk seperti itu? Bagaimana keadaannya? Ambulance. Dari papan Kanada. Iya. Dia sudah memahaminya. Dia tahu persis apa yang dia lakukan. Aku tidak. Dan dia minggu lalu dia datang kepada kami langsung dari freestanding dan langsung dilarang masuk ke sana. Lalu kami menerima dia sebagai pasien. Dia berada di sini selama beberapa waktu dan sekarang dia kembali lagi. Jadi, ya, ayahnya tidak akan menjemputnya. Saya sudah bicara dengannya. Dia bilang, ya, saya pikir ayah harus menjemput saya. Oke, kami akan cek di sistem. Itulah kenapa saya pikir dia. Saya tahu dia menelpon dalam perjalanan ke sini. Jadi iya. Apakah ini masalah yang lain? ya dia hanya ikut campur di urusan yang bukan miliknya. Begitulah. Di Tiongkok itu seperti kamu tahu, pahlawan nol besar. Jadi, ya. Dan kemudian pria itu perlu diperiksa. Siapa namamu? Petugas itu kembali mendatangi Cheney dengan kabar terbaru. Jadi mereka tidak mau. Ya, mereka tidak mau kamu di sini. Dan ayahmu juga tidak mau datang membantu karena kamu sudah merusak hubungan itu. Jadi, apa yang akan kamu lakukan? Aku dapat satu paket penuh informasi dari Sark waktu mereka melakukan pemeriksaan forensik pemerkosaan hari ini. Ya, Sark tidak tersedia saat ini. Jadi, apa yang akan kamu lakukan? Aku akan ke salah satu tempat penampungan yang mereka cantumkan. Aku cuma butuh telepon, karena aku nggak tahu di mana punyaku. Aku bisa memberitahumu semuanya di kantor polisi, ya. Laporan itu sudah dibuat, jadi kita tidak perlu membahasnya lagi. Dan ya, bisakah kalian membantu saya mengambil barang-barang saya? Mereka meninggalkan saya seperti ini, dan saya benar-benar tidak bisa. Saya tidak punya... Kemana perginya pakaianmu dari tempat kamu tadi? Paket pemeriksaan pemerkosaan saya di Sark. Paket pemeriksaan pemerkosaan Sark di Kebot, tempat mereka baru saja mencoba. Ingat, saat mereka mengusir saya punya semua bukti ini. Semuanya ada di sana. Jika kalian membawa saya ke kantor polisi, kita bisa bicara. Ya, saya tidak perlu membawa kamu ke sana, karena kami juga tidak bisa membiarkan kamu nongkrong di sana. Oke, kalau begitu, karena sudah tutup, saya punya satu paket informasi. Mereka hanya punya telepon mereka. Mereka tidak membiarkan saya menelpon selain 911. Mereka mencoba memantau semua panggilan. Iya, saya rasa bukan begitu, tapi saya tidak tahu. Apapun yang mereka katakan, kalau begitu itu akurat. Apakah telepon itu berfungsi? Maksudku. Apakah aku harus menekan 9 dulu untuk keluar? Atau bagaimana? Mungkin. Enggak. Iya, kita harus pergi sekarang. Oke. Cari nomor telepon. Kami akan memberi Anda waktu sebentar untuk mencoba mencari tahu itu.
Lalu Anda bisa ke sini dan menggunakan telepon ini. Oke. Saya tidak punya. Saya tidak punya motor. Saya juga tidak tahu di mana itu. Jadi, dash moto saya. Dia bilang dia punya nomor untuk tempat penampungan dari SARK dari barang-barangnya. Jadi, kami akan membiarkan dia mencoba menelpon. Ya, petugas mengizinkan Cheney menggunakan telepon lobi rumah sakit agar dia bisa mencari tumpangan keluar dari sana. Tapi menurut polisi, dia malah memutuskan untuk menelpon 911. Lihat, teleponnya tidak berfungsi untuk saya. Mau coba lagi? Nih, saya akan biarkan kamu yang menekan tombolnya. Siap? Tidak, kamu sudah dewasa. Kamu bisa menekannya sendiri. Tidak berfungsi saat saya melakukannya. Kamu harus bisa melakukan dengan baik. 5 menit. Setelah itu, telepon 911. Kalau kamu menelpon 911, kamu hanya akan dapat surat tilang nanti. Aku hanya ingin memastikan aku punya Wallace dan Ramos. Tidak bisa duduk di saklar. Hai, aku dari rumah sakit anak. Kamu punya 1 detik. Jalen sedang menelpon 911. Langsung saja telepon. Aku akan ditangkap saat ini, karena aku punya banyak hal untuk diceritakan tentang mereka. Ini Jalen Cheney. JaylenigRcho. Mereka menutup telepon. Baiklah. Siapa itu? Ayo pergi. Tidak, sayang. Mereka ada di sini. Kamu mau bicara dengan mereka? Kamu mau... Ya, ini. Mereka tidak mau bicara. Tapi mereka memberiku surat peringatan pidana. Mereka memutuskan sambungan teleponnya. Baiklah, kamu sudah aman. Ayo pergi. Itu surat larangan masuk untukmu. Tidak. Tidak. Tidak, aku tidak akan pergi kemanapun denganmu. Tidak. Kamu tidak akan pergi kemanapun dengan itu. Kamu harus meninggalkan properti. Milik itu adalah properti. Aku tidak akan pergi. Hei, saksi. Aku butuh saksi. Semuanya terekam di kamera tubuh. Tidak terekam. Kalian tahu apa yang kalian lakukan. Jadi kalau aku melepas ini, hukumannya 99 tahun. 99 tahun. Oke, aku mau ditangkap. Aku mau ditangkap. Jadi aku bisa merobeknya. Kamu bisa merobeknya sesuka hatimu. Itu tidak akan mengubah fakta bahwa kami menyimpannya. Dan kamu tahu, kamu sedang masuk tanpa izin. 99 tahun. Robek saja. Ini semua bukti saya. Semuanya. Pastikan kamu mengambil semua barang. Tidak. Kita pergi. Kalian, tolong. Mereka akan membunuhku. Kalian. Adalah barang. Tapi Mereka melihat apa yang baru saja kamu lakukan. Semua hal buruk yang kamu lakukan dengan barang-barangku. Kamu tahu di mana itu? Aku tidak peduli. Kamu tidak tahu, aku juga tidak tahu. Jadi aku hanya perlu menelpon ayahku sekarang. Ayahmu sudah bicara dengannya. Kamu sudah membakar jembatan itu. Jadi dia tidak akan menelpon atau datang. Aku akan menelpon ayahku sebenarnya. dia tidak mau bicara denganmu. Oke. Ya, berikan aku teleponnya. Tidak. Kamu tidak dapat telepon ini. Kamu masuk tanpa izin. Tidak, aku tidak. Aku bisa menelpon. Ayo, pergi. Tidak, kamu harus menangkapku di sini. Tidak. Kami tidak harus menangkapmu. Hei, aku tidak akan pergi. Aku telanjang. Kamu sudah tertutup. Kamu punya segala macam. Yo, tolong jangan biarkan ini terjadi, bro. Ini buktiku. Keluar sekarang juga. Oke, ayo pergi. Keluar sekarang juga. Ayo pergi. Keluar sekarang juga. Ayo pergi. Oke. Aku butuh kayunya. Inilah alasan aku datang ke Trios. Karena aku tahu kalian akan melakukan ini. Mereka tidak mau membantumu. Sayangnya, kamu sudah merusak hubungan itu. Trios. Tolong. Maaf. Inilah alasannya aku. Berusaha bicara denganmu secara pribadi. Tolong jangan biarkan mereka melakukan ini. Kalian tahu apa yang kalian lakukan, dan aku benar-benar telanjang. Aku tidak akan turun dari kursi roda. Mereka tidak ingin kamu di sini. Berikan padaku, berikan itu. Ya, kami akan memberikannya padamu. Ya, masuk tanpa izin. Kita sudah melakukan ini. Apa kamu sudah mencoba melakukannya di atasnya? Kamu merobek dokumenmu. Itu surat pemberitahuan resmi bahwa kamu dilarang masuk. Kenapa kalian baru saja datang ke sini? Bro, aku harus pergi ke polisi. Apa kalian akan membawa aku ke penjara? Aku nggak bisa jalan. Kamu bisa jalan. Aku nggak bisa. Aku akan duduk di sini. Jadi, dimanapun kamu tinggalkan aku. Kami akan membantu mengangkat kamu dari kursi. Lalu kamu bisa memutuskan apakah kamu mau atau tidak. Duduk terlar. Bawa aku ke penjara. Bawa aku ke penjara. Aku akan masuk penjara. Aku baru saja merobek-robek surat 99 tahunmu itu. Hei, kemanapun kau bawa aku. Tolong. 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 Ramos tahu apa yang dia lakukan. KPD, angkat tangan. Jangan tembak. Aku telanjang dan mereka memperkosaku. Trio Southbridge sedang berusaha menyelamatkanku. FBI sedang mengawasi. Jadi ya, lakukan saja apa yang akan kamu lakukan. Hancurkan buktinya. Ramos. Tidak.
Foley sedang mengawasi saya. Di mana kunci saya? Dia kehilangannya. Sempurna, Halo. Halo, lihat aku. Halo. Itu bagus. Selamat datang. Aku punya ponsel baru. Nomornya 911. Petugas mengatakan Jalen telah menelpon 911 sebanyak 41 kali sejak Februari 2024 untuk alasan yang bukan darurat. Dan dalam kasus ini, dia mungkin hanya akan diberi peringatan larangan masuk sampai kejadian ini terjadi. Gue bakal kasih tahu kalian semua. Tidak. Makasih. Baiklah. Ya, karena aku mau. Karena aku mau. Kamu harus naik ke properti itu. Tahu. Apa yang sedang kamu coba lakukan? Aku tidak tahu. Jadi mereka mengambil jeruji itu? Mengambil jeruji itu? Tentu. Baik. Ya, bawa aku ke penjara. Tentu saja. Tentu saja. Tentu saja. Tentu saja. Jadi, berikan ponselmu. Tolong aku. Tolong. 911. Mereka sedang memperkosa saya. Mereka sedang berbicara dengan Randy Starr. Itu adalah hal terakhir yang akan pernah kita lakukan. Saya sudah memegang data saya di tangan. Siapa yang sedang merekam? Kamu dapat 69. Bawa saya ke penjara saja. Tolong hubungi 911. Dia baru saja menelpon polisi. Sekarang dia sudah ditahan. Keren. Di sana kamu... Halo, nama siap? Kamu pikir dia akan cocok saja? Ya, dari tempat yang bagus dan besar. C, itu saja. Dia memang menarik. Ya. Oke, besar. Aku akan menyetir. Dengan droid dan semuanya, ingat? Dengan droid dan semuanya. Kamu ikut mempertimbangkan itu juga. Dan PPD. RPD. Ya, kamu mungkin bisa ikut jika kamu mau jadi bagian darinya. Kamu merekam semuanya dengan kamera. Enggak, biarkan aku seperti ini saja. Ini yang kamu mau dariku. 9191. Telepon sialan 911. Kamu mau memperkosa aku sekarang? Ayo, lakukan saja. Tidak, aku menutupi tubuhmu karena aku peduli padamu, karena kamu terluka. Dingin. Karena dashcammu tidak merekam semua itu. Karena bodycammu tidak merekam semua itu. Karena ini bukan tujuan utamanya untuk menjatuhkan kalian semua. Perilaku Cheney membuatnya diborgol. Tapi sekarang, polisi harus mencari tahu bagaimana dia akan dibawa ke penjara. Tolong! KPD Ronalds mencoba membunuh saya. Saya punya rekamannya di KPD. Tidak, saya tidak bisa. Ya Tuhan, lepaskan saya. Keluar. Biarkan saya keluar. Masuk saja ke mobil. Masuk. Wah. Ayo, berdiri. Aku tidak bisa. Hei, kamu bisa. Aku tidak bisa. Kamu baru saja berdiri dari kursi itu sendiri tanpa masalah. Bisakah kamu melihat gambarnya? Berdirilah. Tunggu sebentar. Tunggu sebentar. Jalen melawan upaya kami untuk menahannya. Kami akan menambahkan itu sebagai dakwaan juga. Angkat tangan, jangan tembak. Angkat tangan, jangan tembak. Angkat tangan, jangan tembak. Saya penyandang disabilitas. Berdiri. Saya menyerang seorang petugas. Tolong bawa saya ke penjara. King 69. Ada apa dengan kakak ZL? Kenapa tidak masuk ke mobil saja? 4. Saya tidak mengantar petugas itu. Tolong periksa ke pos pemadam kebakaran terdekat untuk melihat apakah mereka bisa mengirim ambulans sebagai unit transportasi. Pemeriksaan fisiknya sudah dilakukan? Tidak, kamu tidak bisa. Aku benar-benar tidak bisa. Ya, sebentar lagi ganti hari. Kamu tahu maksudku? Ya, mereka tidak begitu. Halo, muridmu sedang melakukan apa? Ingat, aku tidak bisa menggunakan telepon. Aku gila. Benar. Bagaimana kami bisa membantumu untuk bangun? Kalian tidak bisa. Coba cek, mungkin ada beberapa perawat yang bisa membantu kita. Bisakah seseorang memanggil ambulans? Kami sedang memeriksa apakah itu bisa menjadi pilihan. Hey, Trio Selt. Sebenarnya saya butuh bantuan Anda. Itu sebabnya saya datang ke sini. Saya tidak mau itu direkam, karena saya tahu apa yang kamu lakukan. FBI sudah mengawasi dari awal. Jadi semua yang baru saja kamu lakukan, Ramos, ingat malam itu? Ingat itu sudah masuk berita? Tentu, semuanya terekam di kamera tubuh. Ya, tentu saja begitu. Selamat Hari Ibu.
Perbakarlah di neraka. Kamu tahu, Paul? Rich dari polisi. Masa lalu polisi. Kalian semua akan membiarkan aku di sini, masih telanjang begini. Ya, kalau kamu berdiri, kami bisa membantumu masuk. Aku nggak bisa berdiri. Jadi, beritahu aku, bagaimana kami bisa membantumu berdiri hari ini? Tanya saja ke FBI saat mereka datang kepadamu. Ya, FBI tidak akan datang ke sini. Ya, kamu benar sekali. Jadi, bagaimana kami bisa membantu Anda untuk berdiri hari ini? Saya rasa kita butuh ambulans. Menurut polisi, mobil patroli mereka tidak dapat menampung tubuh Cheney. Mereka juga tidak bisa menggunakan kendaraan dari pemadam kebakaran atau ambulans karena alasan tanggung jawab hukum. Polisi juga menghubungi penjara. Namun, menurut laporan, mereka kekurangan staf dan tidak memiliki kendaraan yang bisa menampungnya. Jadi pilihan terakhir adalah menggunakan mobil barang bukti milik kepolisian. Untuk membukanya. Ya. Ya. Jadi kita akan melakukannya 2 kali. Sekali saat dia telentang, lalu dia akan tengkurap di sini. Aku sedang mencoba mendapatkan foto yang bagus. Halo, kamu ada di belakangnya? Aku tidak tahu seperti apa suaranya nanti. Kamu tahu itu apa? Aku tidak yakin apakah seharusnya aku baik-baik saja. Sekali saja. Aku tidak bisa. Bawa ya. Aku bilang, Tuhan. Aku terjebak dan mereka sama sekali tidak bisa memindahkanku. Mereka tidak bisa memindahkanku sama sekali karena beratku 550 pon dan aku seorang wanita penyandang disabilitas. Aku seorang wanita penyandang disabilitas. Mereka mencoba membunuhku. Dia juga merekamnya dengan kamera. Lebih lagi, FBI juga punya rekamannya. Ya, kita perlu sedikit lebih bergeser ke arah sana. Aku sedang mengalami krisis mental. Atau itu krisis kecil yang baru? Kalau kamu mau fokus hanya pada bagian tepi depan itu, akan aku berikan padamu. Wow. Aku tidak bisa bernapas. Aku tidak bisa. Hei, aku tidak bisa bernapas. Hei, aku benar-benar tidak bisa bernapas. Aku tidak. Apa-apaan ini? Tidak. Jay, maksudmu apa? Jay, maksudmu apa? Hei, terima kasih. Telepon. Syukur kepada Tuhan. Oke. Kita akan pergi ke penjara sekarang kan? Kita akan membaca punyaku lagi. Siapa yang mengendarai? Aku bisa melihatnya. Kamu benar. Oke. Anda memiliki hak untuk tetap diam. Apapun yang Anda katakan dapat digunakan melawan Anda di pengadilan. Anda memiliki hak saat ini untuk berkonsultasi atau berbicara dengan pengacara dan memintanya hadir bersama Anda saat Anda diinterogasi. Jika Anda tidak mampu menyewa pengacara, seorang pengacara akan ditunjuk untuk mewakili Anda sebelum interogasi. Jika Anda mau, Anda dapat memutuskan kapan saja untuk menggunakan hak Anda dan tidak menjawab pertanyaan apapun atau membuat pernyataan apapun. Apakah Anda memahami masing-masing hak ini? Seperti yang sudah saya jelaskan kepada Anda. Demi Tuhan, ya. Setelah mempertimbangkan hak-hak Anda, apakah Anda ingin berbicara dengan saya sekarang? Demi Tuhan, saya akan meminta seorang pengacara. Baiklah. Sementara itu, di belakang mobil polisi, Cheney masih punya banyak hal untuk dikatakan. Kalau kau membunuhku, mereka akan tahu apa yang kau lakukan. Itu ada di siaran langsung, dan Jake tahu persis apa yang kau lakukan. Begitu juga Tyler. Tapi aku sedang mengalami krisis kesehatan mental. Bisakah seseorang membawaku ke rumah trio? Atau mungkin ke penjara? Kalian akan membawaku kemana? Aku tadi tidak bisa bernapas, tapi sekarang aku jelas melihat apa yang sedang kamu lakukan. Demi nama setan, kita semua bajingan ini akan turun ke neraka. Dan dia membicarakannya semua di depan kamera. Mereka benar-benar melakukannya. Dan semua panggilan yang aku lakukan sebelumnya. Dan semua hak Miranda yang baru saja kamu palsukan. Dan semua rekaman body cam. Bro. Aku sudah menunggu untuk masuk penjara, bro. Aku sudah menunggu untuk masuk penjara. Aku butuh pengacara secepatnya. Borgol ini sangat ketat. Itu sudah paling longgar yang bisa. Karena aku gemuk. Itu sudah selonggar mungkin. Karena ukuran tubuhku. Katakan saja apapun tentang lisensimu. Jadi, bisakah kamu membacakan hak-hakku sekali lagi? Petugas Rom, maaf, saya belum membacakannya untukmu. Saya tidak ingat. Saya tidak ingat pernah mengalami keadaan darurat kesehatan mental. Apa saja tadi?
Kita mau kemana lagi? Kamu memasukkan saya ke dalam kantong jenazah, dan kamu pikir sayalah yang mengikuti kamu. Apa kamu sebodoh itu? Kamu sebodoh itu. Ya, ini keluar ya, borgol ini. Dan atas nama Yesus dia menabrak. Atau mereka, atau itu atas nama setan. Petugas mencatat dalam laporan, Cheney, kutip, secara ajaib berjalan ke kantor polisi tanpa masalah atau protes, yang menunjukkan bahwa situasinya sebenarnya bisa dihindari. Sebaliknya, mereka percaya dia bertindak seperti itu untuk mendapatkan keinginannya. Jalen Cheney ditahan di penjara Benton County atas tuduhan penyerangan, masuk tanpa izin, melawan penangkapan, menghalangi petugas penegak hukum, mengganggu fasilitas kesehatan, dan penyalahgunaan sistem panggilan darurat 911. Kasusnya akhirnya dibatalkan tanpa menutup kemungkinan diajukan kembali. Rekaman body cam berikutnya berasal dari Michigan City, Indiana. Menurut polisi, seorang wanita menabrak kendaraan yang sedang diparkir saat dalam perjalanan ke tempat kerjanya di rumah sakit. Setelah tabrakan tersebut, polisi mengatakan wanita tersebut memarkir truk pick-up-nya di area parkir dan kemudian dibawa masuk ke gedung sebagai pasien. Polisi masuk untuk memeriksa tersangka yang diidentifikasi sebagai Candice Van Wodenberg berusia 52 tahun saat dia terbaring di ranjang rumah sakit sambil dievaluasi kemungkinan terkena stroke. Kami hanya ingin datang untuk berbicara dengan Anda tentang apa yang terjadi di area parkir. Kami mencoba mencari tahu apa yang terjadi. Saya bahkan tidak sadar itu terjadi. Jadi, oke. Iya. Apa yang terjadi? Aku merasa pusing. Oke. Itulah sebabnya mereka membawaku ke sini. Kamu datang ke sini untuk diperiksa atau untuk giliran kerjamu? Aku datang ke sini untuk giliran kerjaku. Dan aku tidak tahu. Aku hampir pingsan, oke? Stabilitas. Oke. Seperti ini setiap hari di mana-mana. Jadi, Bagaimana daya ingatmu? Siapa namamu? Bagaimana kondisi ingatanmu? yang saya ingat, suami saya menelpon saya dan dia berkata, apakah kamu melihat cahaya itu? Oke. Sial, di mana kamu melihatnya? Dan aku masuk, naik mobil, lalu aku bisa masuk, tapi kemudian aku turun dari trukku dan aku... Tidak. Ya, aku merasa pusing. Jadi, saat ingatanmu mulai kabur, seperti saat di perjalanan ke sini sebelum kamu berangkat kerja, atau apa tadi? Aku merasa linglung. Sebenarnya aku agak berkeringat waktu itu. Waktu aku masuk. Waktu kita sedang berada di Tel Aviv, Westville. Westphalia ya, oke. Kamu datang dari mana? City, kamu tinggal di sana? Iya. Jangan buat aku mengulanginya. Kalian lagi ada apa? Aku baik-baik saja. Maaf banget. Kapan kamu mulai merasa aneh? Kapan kamu mulai merasa terganggu? Nggak normal. Oke, mungkin. Dan engine cam, Mama. Kamu tahu sekarang jam berapa kan? Jam berapa? Begini, ini posisi kita sekarang. Kamu agak pusing, dan semua gejala itu terjadi, juga kejadian malam ini. Bagian dari tugas kami adalah memastikan kamu tidak akan kena stroke. Mengobati itu dengan obat yang diberikan secara cepat. Jika kami mempertimbangkan itu, ini sangat bergantung pada waktu. Kita tidak ingin menundanya, tapi di saat yang sama kita harus tahu kapan terakhir kali Anda dalam kondisi normal. Saya selalu begitu, kalau tidak, ada risiko jika kita memberikannya kepada Anda tanpa benar. Saya mendapat tos. Ya, saya merasakannya. Saya mungkin merasa tidak enak badan. Sekitar 1 jam sebelum saya sampai di sini. Oke, 1 jam sebelum kamu sampai di sini. Sekarang jam berapa? Jadi dia sudah... Jam 7. Oke, dan jam berapa kamu mulai merasa tidak enak badan? 6. Apa yang kamu rasakan sehingga kamu merasa tidak enak badan? Aku harus mulai menyipitkan mata, menunjuk. Oke. Jadi aku harus terlihat seperti ini. Apa kamu keberatan jika aku menelpon suamimu dan bicara dengannya? Tidak. Aku tidak peduli. Oke, baiklah, karena aku mau. Apakah dia tahu kamu sedang diperiksa sekarang? Tidak, dia tidak tahu. Oke. Aku akan menelponmu. Bahkan saat aku masuk ke tempat parkir, rasanya ada yang tidak beres. Dan itulah sebabnya
Mereka mendapati aku hampir berbaring di atas. Di atas. Aku keluar dari truk dan aku bahkan tidak yakin bisa berjalan masuk ke sini. Ke sana. Apakah biasanya kamu bekerja pada jam segini? Apakah ini shift biasanya kamu atau kamu sedang menggantikan seseorang? Biasanya kamu kerja jam berapa? Tidak, aku biasanya kerja 3 malam dalam seminggu. Oke, dan jam berapa itu? 7 sampai 7? Akhirnya, perawat itu memberi polisi penjelasan yang mungkin tentang kondisi mentalnya dan dugaan mengemudi ugal-ugalannya. Saya sudah 6 bulan tidak bekerja karena bahu saya patah dan mengalami dislokasi. Dan saya baru kembali minggu lalu. Oke. Saya bekerja 3 hari minggu lalu dan minggu ini seharusnya giliran saya masuk lagi dan... Oke. Apakah kamu minum sama sekali? Aku minum tadi pagi. Hanya supaya aku bisa tidur lagi. Ya. Aku bangun sekitar jam 3 pagi tadi. Apa yang kamu minum waktu itu? Itu cuma minuman Truly. Australia. Iya. Aku minum 2 dari itu supaya bisa tidur lagi, lalu masuk kerja malam ini. Ini bukan kebiasaan atau apa gitu. Maksudku, Itu terakhir kali kamu melakukannya. Oke, akhirnya perawat itu keluar dari ruang rumah sakitnya dengan kabel-kabel yang masih menempel di tubuhnya. Kamu memang harus istirahat di sini. iya dia bisa. Ya ampun, maafkan aku. Tidak apa-apa. Kamu yang pertama. Aku melihatmu bertanya. Baiklah. Lalu kenapa aku tidak keluar saja? Saat tersangka kita pergi ke kamar mandi, petugas lain menyampaikan informasi penting tentang tersangka kita lewat telepon. PVD kembali dengan hasil 0,31. Ya. Itu saja yang akan saya lakukan. Ya, lihatlah. Tidak masalah. Hey Michelle, bisakah kamu melakukan burnout janda? Oke, keren. Aku tahu. Ya, aku harap begitu, oke. Senang kamu tahu tentang dia. Ya, untuk seorang staff. Jadi, untuk seorang staff... Tidak. Dia datang untuk bekerja. Jadi, tes breathalyzer portable menunjukkan kadar alkohol dalam darah perawat itu sebesar 0,31, lebih dari 3 kali batas legal untuk mengemudi. Untuk memastikan angka ini akurat, polisi mencoba mendapatkan hasil lain melalui tes darah. Candace, Aku tidak tahu. aku akan membacakannya untukmu. Aku sudah membacakannya tadi, tapi aku akan membacakannya lagi supaya kamu mengerti. Baiklah. Jadi, saya punya alasan yang cukup untuk percaya bahwa kamu telah mengendarai kendaraan dalam keadaan mabuk. Sekarang saya harus memberimu kesempatan untuk menjalani tes kadar alkohol dan memberitahumu bahwa jika kamu menolak untuk menjalani tes kadar alkohol, hak mengemudimu akan dicabut selama 1 tahun. Jika kamu memiliki setidaknya 1 putusan bersalah sebelumnya karena mengemudi dalam keadaan mabuk, penolakanmu untuk menjalani tes kadar alkohol akan mengakibatkan pencabutan hak mengemudi selama 2 tahun. Jadi, apakah kamu setuju? Saya tidak menolak. Oke, jadi 2 tes kadar alkohol itu bisa melalui darah atau napas, benar? Dan dokter sudah mengambil darah Anda dan memiliki kadar alkohol yang bisa dia beritahukan kepada saya. Dari itulah yang saya tanyakan kepada Anda. Apakah saya mendapat izin untuk mengetahui atau mempelajari kadar alkohol tersebut? Tapi, itu maksudnya apa? Dokter itu akan memberitahu saya berapa banyak alkohol yang ada di darah Anda pada saat pengambilan darah malam ini. Jadi, apakah Anda setuju jika dia memberitahu saya tentang itu? Kurasa begitu, ya. Oke, ya atau tidak?
Jadi saya kan mengaitkannya dengan persetujuan tersirat ini, oke? Jadi akibat-akibatnya di sini. Kamu bisa menolak, dan aku tidak mau menolak. Maksudku, Aku ingin mematuhi. terserah, ini bukan soal mematuhi. Ini bukan soal mematuhi atau tidak mematuhi. Ini soal setuju atau tidak setuju. Jika aku tidak setuju, Kalau kamu tidak setuju, STIM-mu akan ditangguhkan selama setahun. Tidak, dan aku akan mengajukan surat perintah pengadilan untuk mendapatkan rekam medis kamu. Tidak, dan aku tetap akan melakukannya. aku akan masuk ke dalam. Oke, ya. Jadi itu semua terekam di body cam. Ya. Jadi kalau kalian mau memberitahu saya apa itu, kita bisa bicarakan. Dan seperti yang saya bilang, kadar alkohol Anda adalah 460. Itulah sebabnya saya sudah bilang tadi. Saya tidak mendengar Anda, maaf. Saya benar-benar tidak mendengar Anda. Saya sudah bilang beberapa kali tadi, jadi ini benar-benar tinggi ya, oke? Itulah kenapa dari kami tidak perlu melakukan tes tambahan di sini. Kami akan segera, Anda di bawah setengahnya. Baiklah, dan kita akan segera keluar dari sini. Saya perlu membawa kartu identitas Anda ke atas ya. Jadi saya akan membiarkan perawat membersihkan Anda. Lalu, apakah saya bisa menyetir pulang? Tidak. Sayang, kamu mabuk berat sementara aku sedang hamil. Kami akan segera keluar dari tabunganmu. Sebentar lagi. Di mana kacamataku? Jadi kita akan pergi. Oke, untuk memastikan, aku akan membereskan semua barangku, lalu mengetuk pintu di sini. Kalau kamu butuh pakaian bersih lagi, coba minta bantuan perawat ya. Aku... Maksudku, apa kamu memotori pakaian itu? Halo? Ini nyala? Tidak. Jadi, kamu bilang. Bunyi 44. Dom 6 poin. Itu adalah yang tertinggi yang bisa saya berikan. Ya Tuhan. Jadi beberapa dari mereka akan cukup baik. Jadi saya tidak akan menunggu setelah itu untuk menyelesaikannya. Karena saya tidak ingin menjadi pecandu alkohol dan segalanya. Tapi dalam situasi ini, kamu tidak bisa mencium baunya. Kamu tahu? Karena kalau tidak, kamu bisa saja menjalani seluruh proses pengobatan stroke. Padahal mungkin itu tidak terjadi. Benar. Itu jelas yang sedang terjadi. Jadi 416. Itu gila. Ya, ide yang bagus karena aku merasa kita agak tertinggal. Kita punya waktu sekitar 3 jam. Dan aku berpikir, kalau aku harus mengantarnya ke pelabuhan, kita pasti akan membuat masalah. Itu memang bagian dari rencana awal kita saat kita sampai di sini. Oke, jadi aku akan membersihkan diri dan membawanya pergi dari sini. Terima kasih banyak. Tes darah menunjukkan kadar alkohol dalam darah yang mengejutkan 0,416, lebih dari 5 kali lipat batas legal untuk mengemudi. Berbekal informasi itu, saatnya petugas memborgol perawat ini. Oke. Anak-anak, bisakah kalian membawa kami keluar dari toko? Dari sini. Oke. Baiklah, kita bisa berjalan ke trotoar. Ya. Ya. Apakah Anda akan membawa saya ke penjara? Kalau kita melakukannya dengan damai, ya. Oke, suruh dia tunggu di sini saja, lalu saya akan... Oke, di situ. Saat perawat itu menuju ke mobil patroli, salah satu rekannya melepasnya dengan semestinya. Bisa kamu matikan? Baiklah, terserah. Apakah kamu ingin menghapus itu dari daftar kamu? Aku baru saja menerima telepon. Tidak apa-apa. Atau coba sedikit lebih? SIM saya. Oke, saya tidak butuh SIM Anda. Saya hanya butuh identitas Anda. Boleh aku taruh ini di sepedanya lagi? Ya. Scan kamu sudah selesai. Ya ampun. Ini cuma aku. Nggak ada yang perlu tahu. Oke, aku matikan suara kalian. Ini bagian dari pekerjaan. Tapi aku harus melakukannya. Aku tahu mereka harus melakukan pekerjaan mereka demi keselamatan mereka. Mereka nggak bisa melakukan itu karena mereka nggak pernah tahu apa yang akan terjadi. Oke? Dan aku menghargainya karena suamiku juga pernah menjadi polisi. Oke? Aku berharap banyak darimu. Aku menghargainya. Bisakah kamu berputar ke sana? Hei, apa kamu punya salah satu bantalan penerbangan yang bisa aku taruh di kursi?
Bantaun ya, yang itu ya. Bisa kamu keluar dari situ? Ya. Enggak. Aku baik-baik saja. Soalnya Dia akan duduk di kursi penumpang depan. Iya, kami sudah siap. Jadi dia bisa pergi, kamu berdiri di samping kursi penumpang depan. Aku mencoba untuk, oke, iya. Kita sudah dapat posisi bagus di sini. Tidak masalah, lebih cepat. 63.1, aku sudah dapat 21. Ya, kita akan tunggu sampai dia dapat alas duduk. Tunggu sebentar. Kita akan tunggu sampai dia dapat alas duduk. Aku akan meletakkan alas duduk di kursi. aku sebenarnya hanya ingin menelpon rumahku saat mereka menabrakku. Ya, kita harus khawatir soal itu nanti saat kita sampai di sana. Jangan khawatir saat itu. Jika kamu punya teman baik yang ingin kamu telepon, kamu tahu, silakan saja. Aku bisa melakukannya. Tidak ada seorang pun yang tidak bisa aku hubungi. Ya, terserah. Itu bagaimanapun cara kalian melakukannya. Terserah, itu urusan kalian. Maksudku, jawabanku adalah kamu bisa menelpon penjara. Jadi, maksudku. Oke. Aku akan mengurus semua itu. Aku akan mengurus semua itu. Jadi aku paham, ya, aku tidak bermaksud kasar, aku tidak datang ke sini untuk mati. Aku tidak. Saat aku berada di tempatmu, aku sangat tertarik. Aku hanya terbiasa melakukan itu dalam hidupku. Aku paham. Aku cukup bebas. Enggak. Dalam perjalanan ke penjara, tersangka kita punya beberapa pertanyaan untuk sopirnya. Berapa biasanya uang denda? Saya tidak tahu, saya bahkan tidak tahu apa itu. Kamu bilang kamu belum pernah terjerat kasus mengemudi dalam keadaan mabuk sebelumnya. Tidak, saya belum pernah terlibat. Masalah sama sekali. Dan satu-satunya alasan saya pergi adalah karena alkohol saya. Karena kamu mengemudi ke tempat kerja dalam keadaan mabuk. Ya. Penting. Ya, maksudku, aku tidak tahu. Kamu tahu apa yang kamu lakukan. Aku tidak tahu. Seperti tidak bisa melakukannya. Sampai saat itu, aku masih belum tewer. Itu. Terus naik. Jadi, itu aneh. Candice, menurutku itu. Sebut saja apapun yang kamu mau, tapi kamu harus menghadapinya suatu saat dalam hidupmu. Kamu tahu, interaksi antara aku dan kamu akan berakhir malam ini. Akan berakhir di sini dalam waktu sekitar 1 jam. Tapi 0,416 dalam perjalananmu ke tempat kerja terdengar seperti minum-minum. Masalah, aku tidak bisa. Aku sering berurusan dengan orang seperti itu. Benar, dan aku tidak begitu. Aku tidak tahu bagaimana menilaimu. Bukan begitu, aku tidak menilaimu. Sayangnya memang begitu. Aku perlu menjadi hakim, dihakimi. Iya, maksudku sampai batas tertentu, aku di sini hanya untuk menilai kalian. Kalian tahu, orang yang sadar dirinya punya masalah akan mengatasinya. Tapi kalau kamu tidak mau menghadapinya, dan kamu terus melakukan hal-hal seperti ini, tahu tidak? Ya sudah. Jadi aku mau tanya-tanya, apakah ini akan mengakhiri karirku sekarang? Bagaimana kamu bisa tidak tahu? Penjara itu seperti apa? Apa di sana buruk? Itu tidak baik. Aku belum pernah mendengar satupun ulasan bagus tentangnya. Aku tidak bermaksud kasar. Memang seperti itulah kenyataannya. Apakah aku akan terluka? Aku rasa kamu tidak akan terluka. Jadi apakah SIM-ku sekarang ditangguhkan? Tidak, karena kamu setuju untuk tes darah. Kamu memang setuju untuk tes darah. Sudah. Jadi saya tidak akan mengatakan bahwa kamu melanggar aturan persetujuan implisit. Jadi tidak, maksud saya, apakah itu bisa menjadi bagian dari hukumanmu saat kamu pergi ke pengadilan? Namun hakim, antara kamu dan hakim, itu urusan kalian dan pengacara kalian dan sebagainya. Tapi untuk saat ini, jika saya langsung klik tidak, jika saya klik bahwa kamu tidak mengajukan, apakah kamu ingin mengajukan? Iya, saya mau. Saya sudah berusaha untuk patuh. Iya. Kamu sudah patuh. Pada satu titik dalam perjalanan, petugas memberikan peringatan keras kepada perawat kami. Saya sudah menerima tunjangan disabilitas selama 6 bulan. Ini yang kelima kalinya. Candice, kamu yang mendapat, mari kita lihat, batas legalnya adalah 0,08, tapi kamu 0,416. 5 kali lipat dari batas legal.
lebih dari 5 kali lipat batas legal. Saya akan menebak bahwa kamu adalah seorang pecandu alkohol kronis. Saya akan menebak bahwa kamu minum sampai mabuk setiap hari. Bukan hanya kamu melakukan itu, yang sebenarnya tidak masalah. Setiap orang punya pilihan masing-masing. Tapi ketika kamu melakukan itu dan kamu duduk di belakang kemudi kendaraan, lalu mengendarai ribuan kilogram baja di jalan raya umum, Kamu akan membunuh seseorang. kamu 100% akan membunuh seseorang. Atau diriku sendiri. Ya, dan aku sedang melihat terlalu banyak orang tak bersalah kehilangan nyawa karena keputusan seperti itu. Jadi aku tidak tahu. Kau tahu, aku tidak akan memberikan. Belas kasihan. Atau aku bukan hakim dan juri. Ya, Dan aku orang yang cerdas. Aku seharusnya lebih tahu. Aku selalu ingin menjadi orang baik. Dan aku memang ingin menjadi orang baik. maksudku kamu bisa merasa bersyukur sekarang karena tidak ada yang meninggal. Dan kalian semua sudah menjalani perjalanan ini di kursi kalian. Pernah mabuk seperti kamu, dan mereka harus bertanggung jawab atas orang-orang yang meninggal. Jadi, bersyukurlah itu bukan kamu. Candice Van Wardenberg dimasukkan ke penjara Kabupaten Leport atas tuduhan mengemudikan kendaraan dalam keadaan mabuk dan meninggalkan lokasi kecelakaan. Dia mengaku bersalah atas pelanggaran mengemudi dalam keadaan mabuk dan dijatuhi hukuman 1 tahun masa percobaan, serta wajib menyelesaikan program rehabilitasi alkohol dan penangguhan SIM selama 120 hari. Di segmen terakhir hari ini, kita berada di Madison Heights, Michigan. 12.58 dini hari, dan petugas dikirim ke sebuah kecelakaan mobil di taman setempat dengan pengemudi yang tidak responsif. Di mana pria yang tidak responsif itu? Apakah dia sudah sadar? Apakah kamu yang menyetir? Oke. Dia cukup kesal. Aku punya perawat, oke. Hukum untukmu. Jadi, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Bertahanlah, Kevin. Jadi, bagaimana kamu? Kami tinggal di bagian kedua rumah sakit di sini. Kalian melihat itu terjadi atau kalian hanya menemukannya? Aku hanya mendengarnya. Oke. Apa yang sakit sekarang, bro? Hei, kamu dengar aku? Iya. Baiklah, apa yang sakit sekarang? Tidak ada. Tidak ada. Maksudku, kamu berdarah. Aku ingin pulang. Oke. Aku mengerti kalau aku sedang berdarah. Aku mengerti. Dan tidak ada yang bisa kulakukan, tapi aku ingin pulang. Aku tidak tahu apakah itu sudah tersampaikan. Els. Oke, bro. Hey, jangan. Itu tidak akan kemana-mana. Sobat, Hei, apa yang sakit sekarang? Aku butuh. Tidak ada apa-apa. Kamu bilang tidak ada yang sakit. tidak ada yang sakit. Tidak ada yang sakit. Jadi maksudku wajahmu berdarah. Aku melihat itu. Kamu baru dari mana? Husat Kota, Detroit. Pusat kota, Detroit. Sudah berapa banyak kamu minum sekarang? Aku sudah minum 2 Monakos. 2 Monakos? 1 Monaco? Ini sedikit lebih banyak dari 2 Monakos. Ya, sudah berapa lama sejak kamu minum 2 Monakos itu? Mungkin sekitar 5 jam yang lalu. 5 jam yang lalu. Oke, jadi bagaimana kamu bisa sampai di sini? Saya. Ya, saya tidak ingin bicara denganmu lagi. Saya tidak ingin bicara denganmu. Masa 140. Kamu punya sebotol Titos yang terbuka di sini, ya? Itu bukan milik saya. Itu bukan punyamu, punya siapa itu? Bukan itu. Baiklah. Edward Queen King 471. Sepertinya itu, bagian dari puing kendaraan. Aku sedang di luar, kau tahu. Aku sedang di luar, tapi Titos itu bukan punyaku. Aku cuma ingin pulang. Di mana rumahmu? Rumah adalah. Di mana itu? Di kota apa? Detroit, Michigan. Bagaimana kamu bisa sampai di sini? Pengemudi diidentifikasi sebagai Kevin Robinson yang berusia 25 tahun dan dilaporkan mengaku telah minum beberapa gelas sebelumnya pada hari itu sebelum mengemudikan mobil. Menurut polisi, dia memiliki luka berdarah di wajahnya, bicaranya pelo, bau alkohol di napasnya, dan ada botol minuman keras di dalam kendaraannya. Saat ini petugas masih terus menyelidiki bagaimana Robinson diduga menabrakkan mobilnya. Apakah kamu sedang di trotoar? Sering. Saya lihat ada beberapa bagian mobil di sana.
Ya, pasti begitu. Oke, jadi kamu tidak datang. Kamu datang dari arah sini atau dari belakang saya? Dari arah sini atau dari belakang saya? Dari belakang. Dari belakangmu, kamu masuk dari arah sana. Oke. Apakah mobil ini milik Anda, Pak? Ya, oke. Ya, mereka Mereka ada di sini, di situ, di jalanmu. Jadi, baiklah. Apakah kamu punya kartu sama sekali, atau kamu punya? Maksudku, aku tahu aku bisa mengucapkannya di luar kepala. Tapi biasanya kita punya kartu atau semacamnya. Aku punya kartu. Aku cuma bicara. Aku cuma bicara sama dia, bro. Seperti itu. Benar? Oke. Ayo pergi. Terus berjalan ke ambulans ya. Robinson dikawal ke ambulans untuk evaluasi lebih lanjut. Sementara itu, petugas terus memeriksa lokasi kecelakaan. Jelas, ya itu dia. Jelas. Dia linglung. Ya, dia pasti mengemudi. Dia pasti sedang... Apa dia tadi di Rialto lalu datang ke sini? Aku benar-benar tidak tahu, bro. Karena dia bilang dia datang dari belakangku. Jadi... Aku benar-benar tidak tahu. Aku tidak tahu. Atau Karena... Kenapa sih kamu memukul pohon itu? Aku. Menurutku dia yang memukulnya, bro. Kamu pikir begitu? Lalu bagaimana dengan semua yang di sana? Menurutku memang begitu. Apakah itu terbang sejauh itu? Kami hanya mencoba mencari tahu apakah dia bilang dia datang dari arah sini. Ya, kami sedang mencoba mencari tahu itu. Dari mana kamu bilang dia datang? Sebuah bar di Detroit? Ya. Kamu tahu itu? Apa dia memberitahumu namanya? Dia bilang dia akan pergi. Dia meninggalkan bar menuju Detroit. Untuk pulang ke Detroit. Aku akan membacakan ini untuknya kalau begitu. Seorang petugas masuk ke dalam ambulans untuk membacakan hak Miranda kepada Robinson. Baiklah, Kevin. Sebelum mereka membawamu ke rumah sakit, aku harus membacakan sesuatu untukmu, oke? Mengerti? Baiklah. Saya adalah seorang petugas kepolisian. Kamu? Sedang ditangkap karena pelanggaran mengemudikan kendaraan dalam keadaan mabuk akibat mengonsumsi minuman beralkohol, zat terkontrol atau zat memabukkan lainnya, atau kombinasi dari itu, oke? Saya meminta Anda untuk menjalani tes kimiawi guna memeriksa alkohol dan atau zat terkontrol di dalam tubuh Anda. Jika Anda diminta untuk melakukan atau telah melakukan tes awal sebelum penangkapan Anda tetap harus menjalani tes yang saya tawarkan ini. Jika Anda menolak untuk menjalani tes kimiawi ini, tes tersebut tidak akan dilakukan tanpa perintah pengadilan. Namun, saya dapat berupaya untuk mendapatkan perintah pengadilan tersebut. Penolakan Anda untuk mengikuti tes ini akan mengakibatkan penangguhan izin operator atau sopir Anda, serta penetapan kelompok kendaraan atau hak mengemudi Anda, dan penambahan 6 poin pada catatan mengemudi Anda. Setelah mengikuti tes kimiawi yang saya minta, Anda berhak meminta orang pilihan Anda sendiri untuk melakukan tes napas, darah, atau urin. Anda akan diberikan kesempatan yang wajar untuk melakukan tes tersebut. Anda bertanggung jawab untuk mendapatkan analisis kimia dari sampel tes yang diambil oleh orang pilihan Anda sendiri. Hasil dari kedua tes kimia tersebut akan dapat diterima dalam proses pengadilan dan akan dipertimbangkan bersama bukti lain yang dapat diterima untuk menentukan apakah Anda bersalah atau tidak. Apakah Anda bersedia menjalani tes darah? Setelah Robinson menolak untuk menjalani tes kadar alkohol dalam darah, dia akhirnya tiba di rumah sakit dan dia tampaknya tidak dalam suasana hati yang baik. 2 detik atau maksudnya apa? Tidak. Seharusnya aku tidak perlu pergi. Tidak. Baiklah, kami akan kembali lagi ke Anda. Oke, terima kasih. Dia bilang tidak. Kalian bisa lihat aku di sini? Benar, kalian bisa lihat aku di sini. Jawab ya atau tidak. Jadi dia ditahan. Kalian lihat aku? Baik, jadi kalau aku bilang tidak, kalian mengerti? Ya atau tidak? Kalian mengerti? Ya atau tidak? Ya atau tidak? Kami bisa mendengarmu. Pak, bisakah Anda mendengar saya? Jadi ketika saya bilang tidak, itu artinya apa? Apa maksudnya itu sebenarnya? Apa artinya itu? Itu artinya tidak. Tidak, oke. Sialan. Kita punya tugas yang harus dilakukan. Saya mengerti, tapi kalau saya bilang tidak, jangan lakukan itu. Saya di sini. Oke. Polisi, kami dengar. Kalian punya BAG atau apalah itu, dasar bodoh. Aku bilang tidak, jangan lakukan itu. Hei.
Ya, dia menolak itu, jadi perlu surat penggeledahan untuk mobilnya. Saya mengerti. Saya tidak sanggup menghadapi ini. Dia sedang dalam tahanan kita sekarang. Saya mengerti. Apakah kamu mau konsumsi obat atau apapun? Tidak. Oke, ada alergi. Tidak ada. Tidak. Tunggu sebentar. Kami akan melepasnya darimu. Borgonya, ya, aku ingin melepasnya. Jangan kasih aku pengacara manapun, demi Tuhan. Tidak, aku tidak minum obat apapun. Tidak, aku ingin tidur. Aku akan menutup mataku karena aku lelah. Kalian siap untuk lanjut sekarang? 45 menit yang lalu. Sementara itu, petugas lain kembali membacakan hak Miranda kepada Robinson. Kali ini di atas meja CT scan. Saya petugas penegak hukum. Anda ditangkap karena pelanggaran mengemudikan kendaraan dalam keadaan mabuk akibat mengonsumsi minuman beralkohol, zat yang dikendalikan atau zat memabukkan lainnya atau kombinasi dari semuanya. Saya meminta Anda untuk menjalani tes kimia guna memeriksa alkohol dan atau zat yang dikendalikan dalam tubuh Anda. Jika Anda diminta untuk melakukan atau telah melakukan tes napas awal sebelum penangkapan, Anda tetap harus menjalani tes yang saya tawarkan ini. Jika Anda menolak tes kimia ini, tes tersebut tidak akan dilakukan tanpa perintah pengadilan. Namun saya dapat berupaya untuk mendapatkan perintah pengadilan tersebut. Penolakan Anda untuk menjalani tes ini akan mengakibatkan penangguhan izin mengemudi operator atau sopir Anda, serta penangguhan penunjukan kelompok kendaraan atau hak mengemudi Anda, dan penambahan 6 poin pada catatan mengemudi Anda. Setelah menjalani tes kimia yang saya minta, Anda berhak meminta orang pilihan Anda sendiri untuk melakukan tes napas, darah, atau urin. Anda akan diberikan kesempatan yang wajar untuk menjalani tes tersebut. Anda bertanggung jawab untuk mendapatkan analisis kimia dari sampel tes yang diambil oleh orang pilihan Anda sendiri. Hasil dari kedua tes kimia tersebut akan dapat diterima dalam proses pengadilan dan akan dipertimbangkan bersama bukti lain dalam menentukan apakah Anda bersalah atau tidak. Apakah Anda bersedia menjalani tes darah? Meskipun Robinson menolak tes untuk kedua kalinya, petugas berhasil mendapatkan surat perintah pengadilan untuk memeriksa darahnya. Polisi mengatakan kadar alkohol dalam darahnya adalah 0,172, lebih dari 2 kali batas legal untuk mengemudi. Kevin Robinson didakwa dengan mengemudi dalam keadaan mabuk, membawa wadah minuman beralkohol yang terbuka, dan mengemudi dengan SIM yang ditangguhkan. Sebulan kemudian dia menyerahkan diri atas surat perintah penangkapannya dan dibebaskan sambil menunggu jadwal sidang. Hasil dari kasus tersebut belum diumumkan ke publik. Terima kasih sudah menonton semuanya. Episode Long Crime After Hours kali ini diteliti, ditulis, dan diproduksi oleh Heather Burzak. Penyuntingan video dilakukan oleh Daniel Camacho. Saya Jesse Weber, sampai jumpa minggu depan.